Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, penelitian operasional 1 dari kelas D Teknik Industri angkatan 2018, semester 4. Kami akan mempresentasikan tentang metode transportasi beserta studi kasusnya yaitu berupa contoh soal. Saya Putri Triasni Wulandari, NPM 1810631140145. Nama saya Diki Aris Setiawan, NPM 1810631140132. Nama saya Farhan Firmansyah, NPM 181063114038. Nama saya Abdurrahman Bajili dari Teknik Industri dengan NPM 181063114064. Tujuan dari model transportasi adalah memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain dengan biaya yang sangat minimum, tanpa ada pengulangan untuk pengangkutan. Dengan faktor-faktornya adalah setiap permintaan tujuan konsumen terpenuhi, dan sumber tidak mungkin mengirim komoditas lebih besar dari kapasitas. Transportasi yang seimbang jika jumlah yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai dengan jumlah permintaan atau kapasitas sumber. Dan transportasi yang tidak seimbang jika jumlah persediaan dari beberapa sumber tidak sama dengan jumlah permintaan beberapa tempat tujuan. Menurut Anisya, aplikasi adalah penerapan, penggunaan, atau penambahan, dan merupakan software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu, seperti penerapan, penggunaan, dan penambahan data. Aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain 1. Perangkat lunak perusahaan. 2. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan. 3. Perangkat lunak informasi kerja. 4. Perangkat lunak media dan hiburan. 5. Perangkat lunak pengembangan media. 6. Perangkat lunak pendidikan. 7. Perangkat lunak rekayasa produk. Menurut Fidel Miro, transportasi adalah usaha pemindahan atau pergerakan dari suatu lokasi yang lainnya dengan menggunakan suatu alat tertentu. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah dan taksi. Transportasi sendiri dibagi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Persoalan transportasi pertama kali diformulasikan sebagai suatu prosedur khusus untuk mendapatkan program biaya minimum dalam mendistribusikan unit yang homogen dari suatu produk atas sejumlah titik penawaran ke sejumlah titik permintaan. Semua ditempatkan pada sumber dan tujuan yang berbeda secara geografis. Berikut merupakan rumus transportasi. M sigma I sama dengan 1 AI sama dengan N sigma J sama dengan 1 BJ dengan keterangan XIJ sama dengan unit yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. CIJ sama dengan biaya per unit dari sumber I ke tujuan J. AI sama dengan kapasitas penawaran dari sumber I. BI sama dengan kapasitas permintaan dari tujuan J. I sama dengan 1, 2, sampai M. J sama dengan 1, 2, sampai N. Metode transportasi least cost adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Langkah pengerjaan metode ini yang pertama, pengisian atau pengalokasian sel dimulai dengan mengisi sel yang memiliki biaya terendah. Yang kedua, besarnya sel yang akan diisi disesuaikan dari kapasitas dan permintaannya sebesar mungkin. Yang ketiga, jika kapasitas atau permintaan telah terpenuhi jumlahnya, maka pada perhitungan selanjutnya, baris atau kolom kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tersebut tidak ikut dalam alokasi berikutnya. Yang keempat, ulangi langkah tersebut sampai kapasitas dan permintaannya terpenuhi. Selanjutnya adalah metode modifikasi distribusi atau MODI. Bila pemecahan awal sudah didapat, maka langkah berikutnya adalah menentukan apakah pemecahan itu sudah merupakan yang terbaik atau belum. Secara umum, dapat dirumuskan untuk menghitung nilai baris dan kolom adalah
CIJ sama dengan RI plus KJ. Setelah menghitung semua nilai baris dan kolom, langkah selanjutnya dalam metode MODI adalah mengevaluasi tiap sel kosong dalam pemecahan, yaitu menghitung indeks perbaikannya. Rumus yang digunakan dalam menghitung indeks perbaikan adalah CIJ dikurang RI dikurang KJ, dengan keterangan RI adalah nilai yang dibebankan ke baris I, KJ adalah nilai yang dibebankan ke kolom J, sedangkan CIJ adalah biaya dalam sel IJ atau segi 4 pada perpotongan baris I dan kolom J. Saya, Putri Triasni Wulandari, akan menjelaskan tentang contoh soal yang mengambil studi kasus di CV Nihita Cargo Express. Soalnya, sebuah proses pengiriman barang pada CV Nihita Cargo Express yaitu mengirimkan barang ke 3 tujuan dengan menggunakan 3 kendaraan mobil. Kapasitas ketiga tujuan pada ketiga kendaraan mobil dan biaya transport per unit sebagai berikut. Untuk lokasinya itu terdapat 3 lokasi, yaitu ada Bagan Batu, Duri, dan Pangkalan Kerinci. Untuk mobilnya itu ada 3 mobil. Untuk muatan ke lokasi itu untuk ke lokasi Bagan Batu 8.000, untuk ke lokasi Duri 5.000, untuk ke lokasi Pangkalan Kerinci itu 10.000. Jadi total muatan ke lokasinya itu 23.000. Untuk muatan kendaraan mobil 1 itu untuk lokasi Bagan Batu mobil 1 1.500, mobil 2 2.000, mobil 3 2.000. Untuk mobil 1 untuk lokasi Duri itu 2.500, mobil 2 2.000, mobil 3 2.500. Untuk lokasi Pangkalan Kerinci, mobil 1 3.000, mobil 2 3.000, mobil 3 2.500. Jadi muatan kendaraan untuk mobil 1 jumlahnya 4.000, jumlah muatan kendaraan mobil 2 7.000, dan jumlah muatan kendaraan mobil 3 12.000. Penyelesaiannya adalah, masalah di atas juga dapat dirumuskan sebagai suatu masalah LP sebagai berikut. Minimumkan Z sama dengan 1.500x11 ditambah 2.000x12 ditambah 2.000x13 ditambah 2.500x21 ditambah 2.000x22 ditambah 2.500x23 ditambah 3.000x31 ditambah 3.000x32 ditambah 2.500x33. Untuk batasannya, yang pertama, x11 ditambah x12 ditambah x13 hasilnya sama dengan 8.000. Itu untuk muatan ke lokasi 1. Yang kedua, x21 ditambah x22 ditambah x23 hasilnya sama dengan 5.000. Itu untuk muatan ke lokasi 2. Yang ketiga, x31 ditambah x32 ditambah x33 sama dengan 10.000. Itu untuk muatan ke lokasi 3. Yang keempat, x11 ditambah x12 ditambah x13 sama dengan 4.000. Itu untuk muatan kendaraan 1. Yang kelima, x21 ditambah x22 ditambah x23 hasilnya sama dengan 7.000. Itu untuk muatan kendaraan 2. Yang keenam, x31 ditambah x32 ditambah x33 hasilnya sama dengan 12.000. Itu untuk muatan kendaraan 3. Ini merupakan bentuk tabel transportasinya. Untuk menyelesaikan soal ini, itu membutuhkan 2 penyelesaian, yaitu ada penyelesaian awal atau solusi awal dan solusi akhir. Solusi awalnya yaitu dengan metode least cost. Dalam metode ini dilakukan langkah-langkah prosedural sebagaimana yang diuraikan berikut ini. 1. Pilih variabel XIJ atau kotak dengan biaya transport CIJ terkecil. XIJ sama dengan minimum SI DJ. Ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Kedua, dari kotak-kotak sisanya yang layak atau yaitu yang tidak terisi atau dihilangkan, pilih nilai CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Ketiga,
Lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Langkah penyelesaian pertama itu menyarankan alokasi pada X11 karena C11 sama dengan 1.500 yang artinya terdapat kotak dengan biaya minimum. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan memberikan X11 sama dengan itu 4.000 sehingga kolom mobil 1 habis dan baris bagan batu tersisa 4.000. Selanjutnya, langkah penyelesaian kedua itu menyarankan alokasi pada X22 karena C22 sama dengan 2.000 adalah kotak dengan terdapat biaya minimum. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan memberikan X22 sama dengan 5.000 sehingga baris duri habis dan kolom mobil 2 tersisa 2.000. Untuk langkah penyelesaian yang ketiga, menyarankan alokasi pada X33 karena C33 sama dengan 2.500 adalah kotak dengan terdapat biaya minimum. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan memberikan X33 sama dengan 10.000 sehingga baris pangkalan kerinci habis dan kolom mobil 3 tersisa 2.000. Untuk langkah penyelesaian yang keempat, itu menyarankan alokasi pada X12 karena C12 sama dengan 2.000 yang merupakan kotak dengan biaya minimum sisa dari baris bagan batu. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan memberikan X12 sama dengan 2.000 sehingga kolom mobil 2 habis, baris bagan batu masih tersisa 2.000 dan kolom mobil masih tersisa 2.000. Selanjutnya, untuk langkah penyelesaian yang kelima, tinggal satu kolom dan baris yang belum terpenuhi. Secara otomatis, baris bagan batu penawarannya diberikan ke kolom mobil 3 yang masih kurang 2.000, sehingga X13 sama dengan 2.000 dan prosedur telah selesai. Solusi awal dengan metode least cost pada tabel adalah X11 sama dengan 4.000, X12 sama dengan 2.000, X13 sama dengan 2.000, X22 sama dengan 5.000, X33 sama dengan 10.000. Jadi, total biaya atau Z sama dengan 1.500 dikali 4.000 ditambah 2.000 dikali 2.000 ditambah 2.000 dikali 2.000 ditambah 2.000 dikali 5.000 ditambah 2.500 dikali 10.000. Maka Z atau total biaya hasilnya adalah 49 juta. Baiklah, setelah sebelumnya diselesaikan dengan metode least cost, maka selanjutnya kita selesaikan dengan metode MODI atau Modified Distribution. Bila pemecahan awal sudah didapat, maka langkah berikutnya adalah menentukan apakah pemecahan itu sudah merupakan yang terbaik, atau biayanya termurah atau belum. Tujuan evaluasi ini juga adalah menentukan ada atau tidaknya rencana pengiriman dari tambang ke proyek yang lebih baik. Secara umum, dapat dirumuskan untuk menghitung nilai baris dan kolom CIJ sama dengan RI ditambah KJ, dengan RI merupakan nilai yang dibebankan ke baris I, KJ merupakan nilai yang dibebankan ke kolom J, dan CIJ merupakan biaya dalam sel IJ atau segi 4 pada perpotongan baris I dan kolom J. Setelah sebelumnya diselesaikan dengan metode least cost, maka didapatlah persamaan-persamaan berikut dengan melihat tabel di atas. R1 sama dengan K1 merupakan C11 yang merupakan biaya pada perpotongan tabel yang ada di sini. Lalu R1 tambah K2 sama dengan C12 merupakan 2.000 dari perpotongan nilai di sini. Lalu R1 tambah K3 sama dengan C13 merupakan nilai biaya yang ada di perpotongan tabel di sini. Lalu R2 tambah K2
sama dengan C22 sama dengan 2000 juga merupakan biaya yang ada pada perpotongan tabel. Lalu R3 dan K3 sama dengan C33 sama dengan 2500 juga merupakan biaya yang ada pada perpotongan tabel. Untuk memecahkan kelima persamaan tersebut, haruslah menempuh langkah-langkah berikut ini. Bila R1 sama dengan 0, maka R1 ditambah K1 sama dengan 1500 yang kita dapatkan dari persamaan di sini. R1 sudah kita ketahui sama dengan 0, maka tinggal kita tambahkan saja. 0 ditambah K1 sama dengan 1500, K1 sama dengan 1500. Lalu lanjut ke persamaan kedua, R1 ditambah K2 sama dengan 2000, 0 ditambah K2 sama dengan 2000, K2 sama dengan 2000. Lalu persamaan ketiga, R1 ditambah K3 sama dengan 2000, 0 ditambah K3 sama dengan 2000, K3 sama dengan 2000. Karena K2 sama dengan 2000 yang kita dapatkan dari persamaan kedua, maka kita masukkan kembali nilainya ke persamaan kedua. Kita masukkan ke persamaan ketiga, yaitu R2 ditambah K2 sama dengan 2000. Nilai K2 sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan saja. R2 ditambah 2000 sama dengan 2000, maka R2 sama dengan 2000 dikurang 2000 sama dengan 0. Lalu lanjut ke persamaan terakhir, kita sudah dapatkan nilai K3 dari persamaan ketiga, maka R3 ditambah K3 sama dengan 2500, R3 ditambah 2000 sama dengan 2500, maka R3 sama dengan 2500 dikurang 2000 sama dengan 500. Nah, selanjutnya adalah evaluasi sel kosong dalam pemecahan kedua. Kita hitung sebagai berikut. IP21 atau indeks perbaikan 21 sama dengan C21 dikurang R2 dikurang K1. C21 merupakan nilai biaya yang ada pada perpotongan dalam tabel yang tadi. R2 sudah kita dapatkan dari persamaan yang tadi, dan nilai-nilai yang di sini sudah kita dapatkan sebelumnya, maka tinggal kita masukkan saja nilainya. C21 sama dengan 2500 dikurang 0 dikurang 1500 sama dengan 1000. Lalu indeks perbaikan 23 sama dengan C13 dikurang R2 dikurang K3 sama dengan 2500 dikurang 0 dikurang 2000 sama dengan 500. Lalu indeks perbaikan 31 sama dengan C31 dikurang R3 dikurang K1 sama dengan 3000 dikurang 500 dikurang 1500 sama dengan 1000. Lalu ada indeks perbaikan 32 sama dengan C32 dikurang R3 dikurang K2 sama dengan 3000 dikurang 500 dikurang 2000 sama dengan 500. Oh iya, nilai yang ada pada K2 dan K3 merupakan sisa dari baris bagan batu yang tersisa dari muatan. Jika di metode sebelumnya di sini sudah didapatkan 4000, maka sisa muatan tersisa 4000 yang kita masukkan masing-masingnya ke kolom 2 dan ke kolom 3. Setelah kita dapatkan nilai-nilai indeks perbaikan di sini, maka kita lihat apakah nilainya masih negatif atau belum. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita hitung ini, tidak terdapat nilai negatif, sehingga pemecahan yang sudah kita lakukan dapat dikatakan sudah optimal. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.